Shalom, damai Kristus beserta kalian. Hari ini saya akan menceritakan alasan kenapa saya tidak boleh nginjilin umat Islam. Ada dua jawaban. Yang pertama, jawabannya sederhana sekali. Kalian lihat ayat di kitab suci. Kisah tentang bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid untuk yang pertama kalinya. Terserah kalian, mau buka yang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian cari sendiri. Pokoknya yang ada kisah Yesus mengutus ke-12 murid. Kalau gak salah hanya Yohanes yang gak ada. Untuk perjanjian baru, bagi saya pribadi waktu itu lebih banyak diajar lewat Matius dan Yohanes. 95% saya diajar lewat Matius dan Yohanes. 4% lewat Lukas dan 1% lewat Markus. Saya akan buka Matius. Sebentar. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya baca untuk kalian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kasus saya ini, bukan soal nginjilin itu gak boleh bawa duit atau boleh bawa duit. Mesti pakai 1 pasang sandal atau gak boleh sepatuan. Cuma boleh pakai 1 setel pakaian saja. Bukan itu masalah saya. Tapi saya mau tekankan pada ayat ke-14.
Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Inilah yang mau saya jelaskan. Saya ini mau nginjilin. Sudah siap, sudah tekad, bulat. Apapun yang terjadi, saya akan berangkat nginjilin. Tapi puji Tuhan, Yesus datang mencegah saya untuk berbuat dosa. Loh, kok gimana sih? Apakah nginjilin itu berbuat dosa? Aku tulus, Tuhan. Aku tulus mau nginjilin umat Islam. Odi, aku tahu engkau tulus. Itu sebabnya aku datang untuk mencegahmu berbuat dosa. Caramu salah, Odi. Kamu ngaku muridku, ikuti perintahku. Ikutin perintah siapa, saudara-saudariku? Ikuti perintah Yesus. Apakah kalian murid Yesus? Ya, kami murid Yesus. Cangkeme tok. Cara saya ini salah, saudara-saudariku. Aku memang mau jalan nginjilin. Caranya gimana? Ngajak gelut umat Islam. Saya kalau gak dicegah oleh sang suara itu, saya sudah gelut sama tetangga saya. Dikeroyok orang sekampung, gak ngurus. Mati-mati dah. Saya ngajak debat umat Islam. Saya ngajak gelut. Yesus gak pernah kasih perintah untuk gelut. Ajaran Yesus itu kasih, bukan ngajak gelut orang. Kalian mau nginjilin orang, samperin orangnya. Mereka mau terima puji Tuhan, gak mau terima, pergi. Tinggalkan itu orang, kebaskan debunya, selesai. Yesus gak pernah ngomong, kalau mereka gak mau terima, kalian tahan itu omongan orang. Kalian tahan. Roh Kudus sedang dalam perjalanan. Kalau sudah sampai, Roh Kudus nanti yang berkata-kata buat kalian. Kalian bisa menang debat sama itu orang. Ikut cangkemmu sing ngomong. Cangkeme iblis, bukan cangkeme Yesus. Odi, katanya murid Yesus. Kok mulutnya masih cangkem-cangkem, bacot-bacot. Kasar banget ya. Gak bisa lebih halus dikit, Odi. Tolong jangan dibaca kasar, tapi keras. Firman itu keras. Kalau gak bisa terima dengan firman yang keras, munduro. Jangan lagi pernah menyebut dirimu sebagai murid Yesus. Banyak kok murid Yesus yang mengundurkan diri setelah dia ngajar tentang roti yang hidup. Karena kata-kata Yesus itu keras. Firman itu terlalu keras bagi mereka. Oh, kalau itu memang keras, Odi, tapi gak kasar. Oke, Yesus berkata pada kalian, kalian ini keturunan ular beludak. Masih mau ikut Yesus? Masih mau ikut Yesus setelah kalian dikatakan keturunan ular beludak? Kalau gak bisa terima mulut Yesus, munduro. Yesus gak marah, tenang aja. Yesus gak butuh kuantitas. Yesus perlu kualitas. Saya lanjutin ya.
Jadi saudara-saudariku yang terkasih, saya ini mau nginjilin umat Islam. Tapi cara yang mau saya pakai adalah cara Christian Prince. Cara saya sendiri. Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Celakalah kalian yang merancang bukan dari rancanganku. Apa yang ingin saya lakukan itu bukan mau memberitakan Injil, tapi ngajak gelut umat Islam, ngajak berantem. Yesus itu tahu, kalau kalian mau memberitakan Injil, tapi mereka nolak, hal itu akan membuat kalian jadi jengkel, bikin kalian gemes. Dan kalau kalian jengkel, kalian gemes, kalian marah, iblis udah intip-intip. Snipernya iblis sudah siap nembak kepala Anda. Tuhan semesta alam berfirman pada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa kamu gak seneng kalau berbuat baik? Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Apa kalian gak suka nginjilin? Kalau gak suka nginjilin, jangan nginjilin. Nginjilin itu perbuatan baik. Apa kalian gak seneng berbuat baik? Seneng, Odi, seneng. Terus kenapa mulutmu mencucu sampai 3 meter? Persis Donald Bebek ketika ada umat Islam yang menghina Yesusmu. Apakah memberitakan Injil itu berdosa sama Tuhan? Ya kagak. Tapi caranya gimana dulu? Caramu dewe apa carane Tuhan? Kalau kalian gak suka nginjilin, jangan nginjilin. Kalian gak mau ditempeleng, jangan nempeleng. Kalau kalian ditempeleng duluan, jangan bales. Apa upahmu? Berbuat baik hanya pada orang yang berbuat baik. Kalian memberitakan Injil pada umat Islam. Saudara, terima Yesus saudara. Percayalah pada Yesus saudaraku, dosamu akan diampuni. Lalu yang Islam nanya, Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan saudara. Wekekekekekekek. Ha 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 ha. Masa Tuhan mati? Matine ngenes pisan. Disalib, telanjang, cuma pakai celana dalam. Mudo, sempakan tok. Dan kalian gak bisa terima Yesusmu diilok-ilokno. Gak bisa terima Yesusmu dienyek, dihina, dimaki. Lalu kalian sakit hati dan membalas dengan bikin panas hatinya umat Islam. Bales ngenyek Muhammad, nabine umat Islam. Sniper iblis siap nembak kepala kalian. Saya beritahu pada kalian, Christian Prince itu gak dipakai Tuhan, tetapi dipakai iblis. Semua acara-acara debat Islam Kristen itu reality show-nya iblis. Setelah saya diajarin Yesus, saya lihat kembali itu video-videonya Christian Prince. Tapi yang versi ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Saya lihat kembali itu video-video. Dan saya gak melihat adanya Roh Kudus. Yang saya lihat justru 2 iblis tertawa. Satu di atas Christian Prince, satu lagi di atas lawan debatnya. Itu baru 2 iblis. Belum termasuk iblis-iblis yang ada di kolom komentar. Mereka kerja, iblis kerja. Yang satu nyamperin si Abdul. Abdul,
Lihat channel Christian Prince XXX. Masa Christian Prince ngomong bla 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 bla. Lalu si Abdul nonton. Waduh, kurang ajar ini. Lalu iblis mulai bisik-bisik tetangga. Tulis di kolom komentar, Dul. Tulis seperti ini, Dul. Bla 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 bla. Si Abdul nurutin suara iblis. Dia tulis komentar yang dibisikin iblis. Iblis sukses. Dia kasih isyarat sama temennya. Sweet. Sukses bro, giliranmu. Siap brother. Iblis yang satunya samperin Yohanes Sebastian. Nes, lihat channel Christian Prince XXX. Masa di situ Abdul ngomong bla 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 bla. Lalu Yohanes nonton. Waduh, setan ini si Abdul. Lalu iblis mulai action. Tulis di kolom komentar, Nes. Tulis seperti ini, bla 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 bla. Yohanes nurutin suara iblis. Dia tulis komentar yang dibisikin iblis. Sukses coy. Semua iblis ketawa. Hahaha. Reality show bikinan iblis. Kalian dianggap lawak. Komedi bagi iblis. Seandainya saya tidak dicegah oleh sang suara, saya pun akan menjadi bagian dari lingkaran setan itu. Saya akan injilin umat Islam seperti itu. Dan kalaupun katakanlah saya memang berhasil mendapatkan satu umat Islam yang mau saya kristenkan. Setelah saya injilin seperti itu, lalu saya mati. Saya akan termasuk orang yang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir iblis demi namamu? Saya akan termasuk orang-orang yang diusir Yesus. Karena saya akan teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku muridmu. Aku berhasil mengkristenkan satu orang Islam, Tuhan. Tetapi Yesus akan berkata pada saya, Enyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Loh, Tuhan, aku muridmu. Kalau engkau muridku, engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Engkau melakukannya bukan dengan caraku, tetapi dengan cara nih Christian Prince. Pergilah sana, cari Christian Prince. Christian Prince gurumu, ular beludak bapakmu. Kamu ini menyeberangi lautan, persis puisi-puisi jadul. Lautan akan kuseberangi. Gunung akan kudaki, jurang akan kutelusuri. Yesus pernah berkata ini, kalian ini menyeberangi lautan hanya untuk menobatkan satu orang saja. Dan setelah orang itu bertobat, kalian membuat orang itu jadi manusia neraka. Ucapan Yesus yang satu ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi nanti. Pada alasan kedua, kenapa saya gak boleh nginjilin umat Islam. Jadi saudara-saudariku, saya mohon dengan amat sangat, hentikan semua itu. Nangis saya melihat channel-channel umat Kristen di Indonesia ini. Mereka justru membuat konten-konten nyontek Christian Prince. Bikin konten live, ngajak berantem umat Islam. Ayo telepon saya. Mana ini yang Islam? Bikin konten-konten yang isinya bikin tertawa iblis.
mantan Ustadz A, bungkem bacote mantan pendeta B, serangan balik dari pendeta X membungkam Ustadz Z. Masya Allah. Yang Islam juga gitu, gak mau kalah. Tapi saya gak ngurus sama yang Islam. Yang saya urus mereka yang cangkeme ngaku murid Yesus. Kalau kalian mengaku murid Yesus, gurumu iku Yesus. Cari Yesus. Kalian ini hendak mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Matamu dewe ada balok segede gaban raketok. Cari Yesus. Minta dikeluarkan balok di matamu. Baru kalian bisa bacot firman. Saya mohon dengan amat sangat. Hapus channel-channel kalian yang seperti itu. Cangkemmu di subscriberku 100 triliun. Suruh hapus. Hapusen channelmu dewe. Jika tanganmu menyesatkanmu, potonglah. Jika matamu menyesatkanmu, congkellah. Jika akunmu menyesatkanmu, sakarepmu wis, males aku ngomong. Mau masuk kerajaan surga, apa mau nyenyek di api neraka beserta 100 triliun subscribermu? Gitu ajalah. Kalau Christian Prince pernah ngomong, aku sudah bikin 100 triliun umat Islam murtad. Mereka semua sekarang sudah masuk Kristen. Apa aku harus ngomong puji Tuhan? Terus kalian juga ikut-ikutan. Aku sudah bikin 100 juta kampung Islam, 100 juta desa Islam yang ada di Indonesia. Pada murtad semua, masuk Kristen. Apa aku harus ngomong puji Tuhan? Aku nangis. Aku ini penuh. Yesus gak butuh kuantitas. Yesus butuh kualitas. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ada yang sudi membantu saya, yang bisa bahasa Inggris, tolong samperin channelnya Christian Prince yang asli. Tolong katakan kepada Christian Prince, Mister, ada salam dari Odi Suntono. Tolong sampaikan ucapan terima kasih saya. Karena bagaimanapun juga dia membantu proses perjalanan rohani saya. Dan setelah itu tolong kalian tegur Mr. Christian Prince. Mister, Anda salah jalan. Untuk kalian yang mau membantu saya dalam perkara ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian Christian Prince Indonesia, kalau kalian pengen kerja untuk Yesus, cari Yesus. Temui dia dulu. Kalian akan diubah. Kalian akan diolah menjadi penuai. Kalian gak akan nginjilin umat Islam atau umat-umat yang lain. Yang kalian injilin saudara-saudarimu sendiri, umat Kristen. Aku dulu pernah berpikir, nginjilin umat Kristen, bego amat. Nginjilin orang yang sudah percaya sama Yesus. Tapi pikiranku bukan pikiran Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku.
Bahkan saya mengawali pergumulan saya lewat pernyataan Paulus. Kalian yang seharusnya sudah mengajar, masih saja perlu diajar. Kalian pengen ngoceh firman bukan? Cari Yesus. Kalian akan diubah menjadi penuai. Gak bacot sama umat yang lain. Gak bikin orang percaya pada Yesus, tetapi bikin orang mencari Yesus. Kalian akan menuai, bukan menabur. Kalian akan menuai saudara-saudarimu sendiri. Mereka sudah kuning-kuning, mereka sudah masak, siap dibabat, siap diondo. Tuaian sudah banyak, sudah cukup. Cukup. Jangan lagi mengkristenkan orang. Yesus gak butuh kuantitas. Yesus butuh kualitas. Lihat sekelilingmu. Tuaian sudah banyak. Pekerja sedikit. Cari Yesus. Dan jadilah pekerja-pekerja itu. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Temui dulu Yesus, baru kerja. Ketemu dulu sama Yesus, baru bacot. Kalau belum ketemu Yesus, tapi kalian bacot firman, kalianlah yang mencerai-beraikan. Cari Yesus. Dan kalian akan menuai apa yang tidak kalian tabur. Kalian mau tahu menjadi murid Yesus itu seperti apa? Pernah dengar cerita Petrus berlari-lari? Yesus, Yesus, di sana Yesus, di sana. Ada orang yang ngusir iblis dalam namamu. Tetapi mereka bukan muridmu. Ngusir iblis dalam nama Yesus, tapi bukan murid Yesus. Lah kok iso? Ya bisa saja. Orang ngusir iblis cukup modal percaya. Tapi jadi murid Yesus gak cukup hanya modal percaya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yesus ngajar. Yesus khotbah. Di depan Yesus duduk 100 orang. Di antara 100 orang itu, orang yang dimaksud Petrus gak ada di tempat. Kemana itu orang? Ngusir iblis. Yesus ngajar, Yesus khotbah. Di depan Yesus duduk 500 orang. Di antara 500 orang itu, orang yang dimaksud Petrus gak ada di tempat. Kemana itu orang? Ngusir iblis. Jadi ketagihan. Bisa ngusir iblis itu orang jadi ketagihan. Mana iblis? Mana? Malah nyari iblis. Dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, pergi roh jahat. Kecanduan ngusir iblis. Yesus ngajar. Yesus khotbah. Di depan Yesus duduk 5.000 orang. Di antara 5.000 orang itu, orang yang dimaksud Petrus gak ada di tempat. Kemana itu orang? Nyamperin Romo Widodo. Loh, emang Romo Widodo iblis mau diusir? Bukan. Itu orang belajar ke Romo Widodo. Romo, Yesus bisa apa lagi selain ngusir iblis?
Aku bosen ngusir iblis. Orang itu mati. Orang itu teriak-teriak, Yesus, Yesus, aku muridmu. Aku sudah ngusir 100 triliun iblis demi namamu. Yesus bilang, aku ngajar. 100 orang ada di depanku. Kamu kemana? Sibuk Yesus ngusir iblis. Aku ngajar. 500 orang duduk di depanku. Kamu kemana? Repot Yesus, aku masih repot. Masih sibuk. Gak ada waktu buat denger khotbahmu. Iblis itu banyak Yesus. Aku ngajar. 5.000 orang ada di depanku. Kamu kemana? Ke Romo Widodo Yesus. Ngapain? Nanya engkau bisa apa lagi? Pergilah dari hadapanku. Kamu orang undangan yang kakean cangkem. Banyak dalih, banyak alasan. Entar dulu Yesus, kambingku habis disunat. Entar dulu Yesus, sapiku melahirkan. Entar dulu Yesus, emas lagi naik daun ini. Pergilah dari hadapanku. Aku bukan gurumu. Sana cari Romo Widodo. Romo Widodo gurumu. Ular beludak bapakmu. Pergi. Jadi murid Yesus gak cukup percaya. Kalian harus duduk face to face dengan Yesus. Yesus yang ngoceh, kalian yang denger. Bukan cangkeme Odi Suntono, bukan cangkeme pendeta-pendetamu, apalagi cangkeme Romo Widodo. Cari Yesus. Dengarkan Yesus yang bicara. Kalian mau diajar Odi Suntono? Orang paling goblok sedunia. Jangan mau. Kalian mau diajar Paulus, orang paling berdosa sedunia. Jangan mau. Kalian mau diajar Romo Widodo, orang buta keturunan ular beludak. Jangan mau. Cari Yesus. Jadi murid Yesus itu gak gampang. Syarat jadi murid Yesus hanya satu. Apa itu? Menyangkal diri. Tahu menyangkal diri itu seperti apa? Saya sambung next video. Shalom.